Assalamualaikum anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Sudah siap untuk kita belajar hari ini? Sudah, Bu. Jadi hari ini kita akan belajar tentang materi ekosistem. Coba didengar baik-baik ya penjelasannya. Nah, sebelum memulai pelajaran, Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, siswa mampu untuk mengetahui apa itu ekosistem. Yang kedua, siswa mampu mengetahui jenis-jenis ekosistem. Dan yang ketiga, siswa mampu mengetahui komponen penyusunan ekosistem. Nah, sebelum itu Ibu mau bertanya, anak-anak Ibu sudah ada yang tahu belum apa yang dimaksud dengan ekosistem? Ekosistem itu hubungan manusia dengan lingkungannya ya, Bu. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh sistem timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Di dalamnya terdapat hubungan dan interaksi yang sangat erat dan saling memengaruhi. Nah, kan kalian sudah paham apa itu ekosistem. Nah, Ibu mau nanya nih, jenis-jenis ekosistem itu ada apa aja ya? Tidak tahu, Bu. Baik, jadi ekosistem itu di sini terdiri atas individu, populasi, dan komunitas. Nah, individu ialah makhluk hidup yang berdiri sendiri, secara fisiologis bersifat bebas atau tidak mempunyai hubungan dengan sesamanya. Individu juga disebut dengan satuan makhluk hidup tunggal. Misalnya itu seorang manusia, seekor hewan, dan sebatang pohon. Nah, kalau populasi merupakan sekelompok makhluk hidup dengan spesies yang sama, hidup di suatu wilayah yang sama dengan kurun waktu yang sama pula. Misalnya, di satu lahan terdiri dari 100 ekor sapi, 50 ekor kambing, dan 3 tanaman jagung. Dan yang dimaksud dengan komunitas di sini ialah seluruh populasi yang menempati daerah yang sama. Misalnya dalam suatu komunitas kebun terdapat berbagai populasi. Misalnya terdapat pohon mangga, terdapat pohon kelapa, terdapat pohon jambu, dan masih banyak lain macam-macamnya. Nah, selanjutnya yaitu ada komponen penyusun dalam ekosistem. Nah, komponen penyusun dalam ekosistem itu terdiri dari 2 komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen ekosistem ini merupakan bagian dari suatu ekosistem yang menyusun ekosistem ini sendiri, sehingga terbentuknya sebuah ekosistem. Komponen dalam ekosistem kemudian dibagi lagi menjadi 2 macam yang kita sebutkan tadi, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik, atau komponen hidup dan komponen tak hidup. Nah, komponen biotik memiliki arti hidup. Komponen biotik pada suatu ekosistem adalah makhluk hidup itu sendiri, sebab ekosistem tak akan pernah terbentuk tanpa adanya makhluk hidup di dalamnya. Keberadaan makhluk hidup kemudian membentuk suatu rantai makanan dalam suatu ekosistem. Nah, beberapa contoh dari komponen biotik yang ada di sekitar lingkungan kita ialah yang pertama ada produsen, konsumen, dan pengurai. Nah, konsumen berkebalikan dari produsen. Nah, konsumen merupakan organisme yang menggunakan bahan-bahan organik dari organisme lain yang digunakan sebagai sumber energinya. Nah, yang dimaksud dengan pengurai ialah organisme yang menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang telah mati. Atau pengurai ini ialah organisme yang
bekerja untuk merubah bahan-bahan organik dari suatu organisme yang sudah mati menjadi senyawa anorganik melalui suatu proses yang dinamakan dekomposisi. Nah, beberapa contoh pengurang yang ada di sekitar kita yaitu ada pada tanaman ganggang, jamur, bakteri, cacing, dan lain-lain sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu komponen abiotik. Komponen kedua ini ialah komponen abiotik atau bisa dibilang komponen yang tak hidup. Dengan kata lain, komponen abiotik ini ialah komponen yang terdiri dari benda-benda yang bukan makhluk hidup, namun ada di sekitar kita dan ikut mempengaruhi kelangsungan hidup kita. Nah, beberapa jenis dari komponen abiotik ini ialah ada pada suhu, sinar matahari, air, angin, udara, kelembapan udara, dan banyak lagi yang ikut berperan di dalam ekosistem. Nah, sekian pembahasan yang sudah Ibu sampaikan. Anak-anak Ibu udah paham semuanya. Apa itu ekosistem? Apa itu macam-macam ekosistem? Dan apa saja komponen ekosistem? Sudah, Bu. Nah, baik. Nah, jadi sekian saja materi yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.